Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how are you today? I hope all of us are always in a good condition. Welcome back to my video. Today we are going to learn about levels. Selamat datang kembali ya di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang levels. Let's check about what is it levels. Kita cek dulu yuk apa arti dari label. A label is a kind of text that is used to give details information about a product. Label adalah sebuah jenis teks yang digunakan untuk memberikan informasi detail tentang sebuah produk. Okay, the social function of labels. The first one is to choose food, beverage, or medicine which is suitable and safe. Untuk memilih makanan, minuman, atau obat yang cocok dan aman. Berikutnya, to avoid negative effect of the product. Untuk menghindari efek negatif dari produk, ya. And the last one, to get best results of medication. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengobatan. Okay, talking about the social function of labels, let's see about the types of labels. Kita lihat ya, types of labels. The first one, food label, label makanan. The second one, drink or beverage label, label minuman. And the third one is drug or medicine label, yaitu label obat-obatan. Oke, anak-anak sekalian, kita cek contoh pertama yaitu types dari food label, ya, yaitu label makanan. Seperti yang kalian lihat, pada label makanan ini jelas sekali detail hal-hal apa saja yang bisa membantu memberikan informasi kepada kita. Kita lihat ya. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ketika mengecek dari sebuah label adalah name of the brandnya, mereknya apa. Kalau melihat dari sini terlihat ada tulisan Mary's Corn Crackers, itu adalah mereknya. The second one ada name of the product, yaitu nama produknya apa. Nah, di bawah yang tadi ada tulisan tuh Minis, ya, itu name of the product. The third one, yang ketiga, ada description. Nah, biasanya description ini adalah keterangan yang menjelaskan produk itu. Kebetulan di sini produknya Minis. Di bawah Minis itu ada tulisan Grand Style Crackers Bites. Nah, itu adalah description dari Minis, ya. The fourth, yang keempat, ada ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk ini. Nah, kalian bisa melihat ada organic, ada gluten free, ada wheat free, ya, dan sebagainya. Itu adalah bahan-bahannya atau ingredients. The fifth, yang kelima, ada nutrition facts, yaitu kandungan nutrisi. Itu yang di dalam kotak bisa kalian perhatikan, ada tulisan dengan jelas, di bold pula ada tulisan nutrition facts. Itu nutrition facts ini adalah kandungan nutrisi yang ada pada produk ini. Biasanya prosentasenya pun disebutkan di sana. Oke. Yang pertama di sini kalian bisa melihat ada berapa kalori yang terkandung dalam nutrisi yang ada di sini. Kemudian total fat berapa persen, terlihat di sana ya. Ada saturated fat, sampai berikutnya ada kolesterol, sodium, potasium, total karbohidratnya berapa. Nah, itu sampai yang terakhir kalsium, ya, bagian bawah. Nah, itu adalah kandungan nutrisinya, ya. Berikutnya ada serving size.
Serving size ini adalah takaran penyajian. Nah, kebetulan di sini ada penjelasan serving size itu di tulisan setelah nutrition facts. Bisa kalian lihat tidak? Di sana ada serving size 22 pieces. Ada 22 potongan crackers di dalam produk ini. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah storage, yaitu saran penyimpanan. Biasanya di sini disarankan tempat penyimpanannya harus di tempat yang kering, atau misalkan setelah digunakan simpan di lemari pendingin. Biasanya itu jelas ada di semua produk, rata-rata ada keterangan seperti itu. Nah, ini yang paling penting, nak. Yang terakhir ada expiration date. Ya. Kenapa? Supaya kita menggunakan produk ini tidak sampai harus expire date, ya. Supaya masih layak dimakan atau tidak. Karena ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita juga. Oke? Sampai sini jelas ya? Next, berikutnya. Pada gambar ini lebih jelas ya, nak. Diberikan tulisan-tulisan yang berwarna. Tadi yang sudah saya kupas pada food label sebetulnya. Ya. Ini supaya lebih detail aja, lebih jelas aja bagian-bagian yang bisa kalian baca dari sebuah label produk makanan. Ya. Ada serving size, ada amount of calories, limit these nutrients, ada sampai yang terakhir ada apa? Footnote with daily values. Ini karena kalau kita memperhatikan informasi detail seperti ini, bagi orang-orang yang agak bermasalah dengan bahan-bahan makanan tertentu bisa lebih berhati-hati jadinya. Ya. Next kita lihat, nak, yang berikutnya ada drink or beverage label. Sama seperti yang tadi, pada drink or beverage label juga kita pertama memperhatikan dulu name of the produknya apa. Ini di produk minuman ini name of the produknya adalah apa namanya, nak? Coca-Cola, ya. Kemudian name of the brand, mereknya ini adalah Coke. Kelihatan ya? Ada description-nya, keterangannya, ya. Kemudian ada ingredients-nya. Berikutnya ada nutrition facts, kandungan nutrisinya, sama seperti yang tadi di label makanan. Ada serving size, ya. Ada direction to store or storage, cara penyimpanannya juga. Kemudian yang terakhir ada expiration date. Bisa dicek ya, mungkin kalian sih belum terlihat atau tidak terlihat. Biasanya expiration date bisa di bagian belakang atau di bagian depan produk ya. Ini kebetulan tidak terlihat karena pengambilan gambar yang kurang pas juga. Next, berikutnya ada drug or medicine label. Bagian pertama kita tentu harus tahu dulu name of medicine-nya, nama obatnya apa ya. Yang kedua ada description. Kemudian yang ketiga ada content or amount. Yang keempat ada uses. Uses itu apa? Kegunaan obatnya untuk apa ya. Kemudian ada warning, peringatan, cara penggunaannya bagaimana. Kemudian ada direction to use and dosage. Ini petunjuk penggunaan. Biasanya dosisnya berapa banyak, takarannya berapa banyak. Kalau di obat itu lebih jelas. Berikutnya ada direction to store or storage. Ini cara penyimpanan. Karena ada memang beberapa obat yang
jangan disimpan di lemari pendingin, misalkan harus disimpan di tempat yang kering, ya. Kemudian expiration date, ini sudah pasti di semuanya juga ada ya, supaya kita bisa tahu waktu yang tepat penggunaan dari meminum obat ini kapan. Oke, untuk label obat kalian bisa lihat dulu nak, di bagian labelnya kita perjelas, kita perbesar seperti ini supaya lebih kelihatan ya. Ada active ingredient. Ini adalah bahan kandungan obat yang ada pada obat ini apa ya. Di sana ada tulisan aspirin ya, dan kegunaannya untuk apa. Sebetulnya itu di active ingredient sudah jelas, cuma detail kegunaan obat ini untuk apa saja biasanya ada di uses. Nah itu di bawah active ingredient ada ya. Untuk berikutnya ada warnings, bisa kalian lihat ya. Di sana dijelaskan children and teenagers who have or are recovering from chickenpox bla bla bla. Nah ini berarti jangan sampai sembarangan minum ya. Kemudian ada allergy alert buat yang alergi juga ya. Mungkin jangan sembarangan minum, akan ada efek samping pastinya. Nah ini disebutkan. Oke, kelihatan ya. Kemudian ada keterangan do not use, katanya, if you are allergic to aspirin or any other pain. Ini detailnya kalau kita perhatikan memang demi keselamatan kita ya. Dibaca semuanya tuh. Kemudian ask a doctor or pharmacist before use if you are, kalau sakit-sakit tertentu harus tanya dulu sama dokter katanya ya. Terus stop use and ask a doctor if, hentikan minum obat ini dan hubungi dokter jika mengalami gejala-gejala yang dituliskan di sini ya, dijelaskan di sini ada. Kemudian ada if pregnant or breastfeeding as a health professional before use. Nah ini adalah warning, peringatan. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa meminum obat ini ya. Jadi penting ini harus dibaca. Nah berikutnya ada directions. Direction itu adalah petunjuk penggunaan obat ini. Biasanya jelas kalau usia sekian sampai sekian minumnya harus berapa tablet. Terus untuk yang dewasa berapa banyak, ini juga dijelaskan di direction. Jadi tidak boleh kita sembarangan minum obat ya. Oke, ini untuk drug or medicine label. Sampai sini jelas ya nak? Oke, kita lanjut. Kesimpulan dari a food or drink label itu ada yang harus diperhatikan. Yang pertama name of the product, nama produknya. Yang kedua name of the brand, nama mereknya. Yang ketiga description of the product, keterangan dari produk tersebut. Kemudian yang keempat ada ingredients, bahan-bahan yang digunakan. Yang kelima ada nutrition facts, yaitu kandungan nutrisi pada produk tersebut apa. Kemudian ada serving size, takaran penyajian. Yang ketujuh ada storage, petunjuk penyimpanannya, apakah di tempat kering, apakah harus di lemari pendingin. Biasanya ada ya detail penjelasannya. And the last one ada expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa. Karena ini yang paling penting ya. Ini berhubungan dengan kesehatan kita. Apakah masih layak dimakan atau diminum atau tidak ya. Oke. Sekarang kita perhatikan language features yang harus ada pada label. Diperhatikan ya. Yang pertama ada terms, ada istilah-istilah ya.
Ada serving size, ada dosage, ada nutrition facts. Ini sama. Yang kedua ada imperatif, yaitu kalimat perintah seperti keep in dry place, ya, simpan di tempat yang kering. Keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak, ya. And the last one ada noun phrase, ya. Masih ingat apa itu noun phrase, nak? Noun phrase itu adalah kata benda yang terdiri dari lebih dari satu suku kata benda, tapi dia memiliki atau menjelaskan satu bentuk kata benda, ya, seperti apa? Dietary fiber, ada saturated fat, dan lain sebagainya. Oke, untuk memahami pembahasan kita hari ini, let's practice dengan mengerjakan beberapa soal dari label makanan, label minuman, juga label obat yang kita bahas di hari ini. The first one, what is the name of the product? Mary's Corn Crackers, Graham Style Crackers Bites, Minis or Graham? Yang mana jawabannya? Silahkan kalian cek, ya. Oke, betul. Kalau nama produknya adalah Minis. Kalau brandnya atau mereknya itu Mary's Corn Crackers. Oke. Next, yang kedua, what are the ingredients of the product? Ada nutrition facts, serving size, amount per serving, ada organic, gluten free, calories, total fat, and sodium, and bla 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 sampai akhir. Oke. Bahan-bahan tadi sudah saya jelaskan. Betul. Jawabannya adalah organic, gluten free, wheat free sampai akhir. Berarti yang B, ya. Next. From the label we know that the product is high in. Dari label kita bisa tahu bahwa produk ini apa yang tingginya di sini. Kandungan yang paling banyak sugar, vitamins, fiber atau fat. Bisa kalian lihat, ya, diperjelas saja. Sugar, ya. Betul. Next, the fourth, yang keempat, do you think the product is good for your health? Apakah menurutmu produk ini bagus untuk kesehatanmu? A, yes, because contains vitamins. B, yes, because contains protein. C, no, because contains calcium. Or D, no, because contains much sugar. Oke, ini berhubungan berarti dengan jawaban nomor 3, ya. Ini pasti berbahaya karena apa? Kandungan gulanya banyak. Oke, next. Oke, for the last one, number 5. From the label we know that the medicine intended to relieve, ya. Dari label di sini kita bisa tahu bahwa obat ini bertujuan untuk meringankan apa, ya? Cough, flu, fever, or itch relief, ya. Bisa dilihat. Ya, betul tuh, tulisan di atas kelihatan nggak? Extra strength itch relief, ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, coba cocok nggak jawaban kalian setelah lihat soal-soal tadi? Mudah-mudahan semakin mengerti, ya, bagaimana cara mengidentifikasi, mencari informasi dari sebuah label makanan, minuman, juga label obat-obatan. Oke, let's say alhamdulillahirabbil alamin.
Thanks for watching. See you in the next video. Stay safe, keep healthy, keep spirit on learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.